begitu besar kasih-Nya, kita dapat berkumpul di tempat ini untuk mengikuti kegiatan seminar pada hari ini dengan keadaan sehat. Untuk mengawali seluruh rangkaian kegiatan seminar pada hari ini, mari kita buka dengan doa. Kepada saudari Yolanda Gaina kami persilakan. Dalam nama Ya Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah Maha Pencipta dan penyelenggara kehidupan kami. Kami bersyukur atas hari baru dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Pertama-tama patutlah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan selamat. Hadirin yang kami hormati, mengawali sambutan ini saya selaku Ketua Panitia ingin mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Aula Maria Ratu Damai, di mana kita melangsungkan kegiatan seminar mahasiswa. Adik-adik mahasiswa, sebagai narasumber moderator hari ini, rekan-rekan panitia dan anak-anakku sekalian yang saya kasih, selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Kita semua tentu dari waktu ke waktu berproses. Secara khusus, teman-teman nanti tidak bisa memisahkan antara pendidikan dan pastoral. Oleh karena itu, teman-teman mengamati, setiap kali berproses, kita selalu ada orang baru. Kenapa? Karena kita mau semua yang mengenyam pendidikan secara khusus di program studi pendidikan keagamaan Katolik tidak melewati kesempatan-kesempatan berharga yang diberikan oleh dosen untuk mengembangkan potensi dan keterampilan. Itu paling penting. Karena apa? Kalian adalah perpanjangan tangan kami nanti di gereja, paroki, stasi, lingkungan, bahkan basis. Juga perpanjangan tangan para imam yang bertugas di paroki. Akan menampilkan tarian yang sangat luar biasa, yaitu tarian dari Sumba Timur.
Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, saya sebagai pemateri yang pertama, tema tentang tantangan dan peluang berpastoral di era digital. Slide berikut. Ya, di era modern saat ini, media digital mengalami perkembangan yang cukup pesat yang dapat mempengaruhi setiap lapisan masyarakat tanpa mengenal batas usia. Ya, digital berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata digitus yang berarti jari jemari. Kata jari jemari ini, kita punya tangan ada 10, jari jemarinya kita ada 10, bahkan ada yang bisa lebih. Nah, jari yang kita punya ini teman-teman memiliki peran yang sangat penting dalam penggunaan media digital. Kita menggunakan ke-10 jari kita ini dalam menggunakan media digital tersebut. Nah, tadi kita sudah membahas tentang digital, sekarang pastoral. Istilah pastoral berasal dari kata pastor dalam bahasa Latin atau dalam bahasa Yunani disebut poimen, yang artinya gembala. Secara tradisional dalam kehidupan gerejawi, hal ini merupakan tugas pastor yang harus menjadi gembala bagi umat atau dombanya. Pengistilahan ini dihubungkan dengan diri Yesus Kristus dan karyanya sebagai pastor sejati atau gembala yang baik. Istilah pastor dalam konotasi praktisnya berarti merawat atau memelihara. Penginjilan terhadap dunia digital amat penting agar dapat menjadi sarana suci yang menyebarkan kebenaran sesungguhnya, mewartakan sukacita Injil, dan menjadi media evangelisasi baru. Gereja tidak hanya sekedar membawa dirinya semakin digital dan menggunakan dunia digital untuk evangelisasi baru, tetapi juga gereja perlu menyiapkan kerangka etis bagi perkembangan dunia digital dengan cara menginjilnya. Artinya bahwa media digital menjadi wadah kedua untuk kita untuk menyebarkan dan mewartakan Injil. Namun teman-teman, dalam mewartakan Injil melalui media sosial perlu adanya kerangka etis. Nah, teman-teman, sebelum saya menjelaskan di sini saya mau tanya, di antara kita semua di sini, siapa yang belum mengenal teknologi seperti HP? Atau adakah di antara kita yang tidak mempunyai HP? Tentunya karena teknologi bagi kita saat ini tidak lagi asing. Dan beralihan dari generasi ke generasi, kita dituntut harus mampu mengikuti perkembangan zaman atau perkembangan teknologi yang begitu pesat saat ini. Lalu, apakah gereja Katolik mengikuti perkembangan teknologi yang ada saat ini? Bukan mengulang. Tadi teman saya sudah menjelaskan bahwa gereja Katolik sangat mendukung dengan adanya daerah teknologi yang begitu pesat saat ini. Nah, kita sebagai calon katekis atau guru agama ke depannya, kita juga dituntut untuk menggunakan media sosial dengan baik, melihat peluang tempat kita untuk mewartakan Injil. Lalu kita sebagai calon katekis tidak bisa menutup mata. Dengan adanya teknologi sangat membantu untuk kita. Nah, di sini tantangan. Tadi peluang, saya sudah jelaskan kita harus cepat menangkap peluang, menggunakan atau memanfaatkan peluang yang ada. Nah, di sini teman-teman tantangannya, yang pertama itu beban hidup semakin mahal. Contohnya beli pulsa. Ini kita semua sudah alami, termasuk saya juga. Misalnya begini teman-teman, ketika di kos atau di rumah kita kehabisan beras,
Lalu kita itu lebih mengutamakan untuk isi pulsa. Dan banyak juga teman-teman ketika ada uang untuk membeli sesuatu karena paket data sudah tidak ada, kita lebih mengutamakan isi pulsa. Dan itu salah satu faktor hambatan, tantangan. Bagaimana kita benar-benar menggunakan media sosial dengan baik. Ya, profil PKK kita itu adalah menjadi guru pendidikan keagamaan Katolik dan menjadi katekis atau praktisi pastoral. Ya, kedua aspek ini teman-teman tidak akan terpisahkan dari yang namanya pastoral. Kita sebagai guru agama dan katekis siap tidak siap harus mampu untuk berpastoral. Contohnya nanti, teman-teman yang semester 6 saat ini, ketika mau KKN, kalian kan belum tahu kalian mau ditempatkan di mana. Begitu juga dengan kami saat itu. Mau ditempatkan di mana pun sekalipun itu kalian harus selalu siap sedia. Contoh sederhananya teman-teman, moderator ini dapat tempat KKN yang jaringannya susah minta ampun. Dan itu dia terima dan dia itu berpastoral di situ sebagai guru agama dan katekis. Saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman. Sebagai calon guru agama Katolik dan katekis, sudahkah kita menggunakan media digital sebagai wadah untuk berpastoral? Sudahkah kita berpastoral menggunakan media digital sesuai dengan profil program studi pendidikan keagamaan Katolik? Belum, sebagian besar dan saya juga termasuk teman-teman. Kadang-kala saya memposting sesuatu di media digital, contohnya di Facebook, saya juga kadang posting sesuatu yang tidak sesuai dengan profil PKK yang menjadi guru agama Katolik dan katekis. Lalu, bagaimana cara berpastoral di era digital? Melek media digital yang dimaksud adalah bagaimana kita mampu mengoperasikan, bagaimana kita mampu menguasai, mengendalikan, dan bahkan mampu memanfaatkan itu media digital. Kata sederhananya sesuai kita punya zaman saat ini itu adalah bagaimana kita tahu pakai itu barang, bagaimana kita pintar pakai itu barang. Intinya itu barang kita yang harus kelola teman-teman, begitu. Jadi kita harus pandai-pandai untuk menggunakan media digital. Agama, tahu katekis itu serba bisa. Entah kalian siap dan tidak siap, bisa dan tidak bisa, kalian lalu berikutnya kesimpulan teman-teman, perkembangan teknologi digital sungguh terjadi begitu cepat. Perkembangan tersebut mempengaruhi seluruh dimensi kehidupan manusia, termasuk mempengaruhi gereja, baik sebagai institusi maupun gereja sebagai umat Allah. Teman-teman, gereja sebagai institusi itu artinya gereja sebagai tempat atau gedung kita beribadah. Sedangkan gereja sebagai umat Allah, ya kita ini umat Allah, kita ini gereja sebagai. Terima kasih Bunga, Saudara dan Citra. Feel the chance to leave.
sesuai dengan rumus SPJ. Singkat, padat, dan jelas. Oke, sesi pertama dibuka. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan acungkan tangan. Lalu perkenalkan nama dan perwakilan dari semester berapa. Terima kasih. Di sini sebelum mengajukan pertanyaan, saya ingin memberikan pernyataan sedikit untuk masuk pada pertanyaan. Tantangan dan peluang berpastoral di era digital. Tentu di era digital itu sangat ada dampak positifnya dan dampak negatifnya. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit bahwa di dampak negatifnya biasanya ini mungkin ketika kakak mereka sedang menyampaikan materi, ada salah satu anak begitu yang lebih monotonnya itu pada HP ketimbang mendengarkan materi yang sudah bawa materi yang baik. Pertanyaan saya, zaman digital ini sangat cemas dan nanti ke depan tantangan adalah ketika zaman digital ini pasti. Saya menanggapi pernyataan dari saudara tadi bahwa mengatakan berpastoral di zaman sekarang dituntut harus menggunakan media digital. Ya, kita boleh menyampaikan materi, tapi anak tersebut tidak dengar. Yang pertama, teman-teman, tergantung semenarik apa materi yang mau sampaikan. Kalau sudah seperti itu, apa yang kita mau buat? Pertama itu pasti kita buat games. Ketika kita punya materi sudah menonton dan mungkin bosan, hal yang pertama menarik minat anak untuk kembali mendengar, kembali pada situasi kita, situasi keseriusan kita tadi, buat games dulu. Ajak mereka kembali membangkitkan semangat. Setelah kita membuat games, membangkitkan semangat, baru umpat lagi dengan kegiatan apa yang kita buat. Seperti itu. Apakah ada tanggapan dari adik? Pas. Terima kasih. Narasumber akan menjawab pertanyaan berikutnya. Kepada narasumber saya persilakan. Ya, pertanyaan dari Buder tadi itu, gereja tidak lagi menarik untuk kaum muda, apalagi di tengah perkembangan zaman yang semakin modern ya Buder ya. Lalu bagaimana sikap kita? Seperti itu boleh. Dalam gereja itu ada berbagai macam seksi, berbagai macam bidang-bidang yang akan memperlancar kalau mungkin ada kegiatan. Di situ tergantung pada guru agama, tergantung pada seksi-seksi bidang-bidang yang harus membuat atau melakukan sebuah kegiatan supaya kembali menarik minat orang muda atau orang-orang yang mungkin tadi cinta kilat dengan teknologi. Tergantung apa yang mau atau apa kegiatan apa yang mau kita buat untuk tetap memberikan atau tetap untuk tetap mengajak umat-umat yang awalnya tadi melihat bahwa gereja hanya gereja tidak menarik lagi dengan seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Pertanyaan yang berikutnya kepada narasumber saya persilakan. Baik, terima kasih. Pertanyaannya, bagaimana berpastoral di tempat yang tidak mengajarinya? Memang saat ini gereja dalam memasuki perubahan yang semakin maju. Memang gereja dituntut untuk menggunakan media sosial untuk sebagai wadah berpastoral seperti mewartakan Injil, bermisi. Lalu ketika nanti teman-teman ditugaskan ke tempat yang tidak memiliki jaringan, tidak ada jangkauan internet, cara yang harus kita lakukan yaitu pengkondisian. Di tempat itu kalau memang tidak ada jaringan, hal pertama yang akan kita lakukan yaitu bertatapan langsung. Misalnya kalau ada pertemuan, sudah tahu tidak ada jaringan, tidak mungkin kita harus paksa menggunakan media sosial.
kita harus melakukan kunjungan, bertatapan muka, menyampaikan secara lisan sehingga pesan tersebut atau sesuatu yang hendak kita sampaikan benar-benar tersampai dengan baik. Kita menerapkan informasi, kita menyalurkan informasi, sehingga apa tantangan yang dihadapi oleh kita saat ini. Nah, itu pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama mungkin cukup jelas tadi. Terima kasih. Nama lengkap saya Email dari Sitribani. Saya mahasiswa semester 4. Di sini saya bertanya, bagaimana kita dapat memanfaatkan teknologi digital untuk menyebarkan ajaran agama dan memperluas jangkauan pastoral. Nama lengkap saya Ignatius Billy dari semester 2. Yang menjadi perhatian saya yang secara lebih khusus adalah baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Erin. Tadi disampaikan bahwa dampak negatif dari digital itu ada yang berbicara lalu teman-teman di belakang mungkin bermain handphone ya. Baik, teman-teman datang ke sini dipaksa atau datang dengan sendirinya? Oke, jadi yang pertama di Erin, kita kalau ikut kegiatan itu tidak dipaksa, tergantung dari kesadaran kita masing-masing. Kita bermain di handphone di belakang pun. Maka dari itu, mari kita menjadi pengguna media digital yang baik. Saya sebagai moderator sekaligus mewakili ketiga narasumber memohon maaf atas kekurangan kami dalam seminar ini dan mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Kepada ketiga narasumber saya persilakan untuk kembali ke tempat awal. Terima kasih kepada moderator dan ketiga narasumber kita hari ini yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi kita berikan aplaus. Selanjutnya kita akan mendengarkan sepatah dua kata dari Patersil pendamping kegiatan seminar pada hari ini. Kepada Patersil kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama saya ucapkan profesiat untuk kita semua atas kegiatan yang luar biasa pada hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber dan moderator, dan akhirnya bisa kita nikmati bersama pada hari ini. Terima kasih kepada tim penalaran Prodi PKK yang telah berupaya untuk mencari tema yang sangat relevan dengan dunia kita, khususnya dunia pastoral di masa sekarang dan masa yang akan datang. KKN sebagaimana yang diceritakan tadi, ya, itu kamu akan mampu melaksanakan tugas itu. Dan betul apa yang dikatakan oleh teman-teman tadi, para narasumber tadi, bahwa di luar sana orang tahu bahwa mahasiswa itu bisa segalanya, tahu segalanya. Memang kita punya kemampuan untuk bisa segalanya atau tahu segalanya, tapi paling tidak kita harus mempersiapkan diri untuk beberapa hal, pengetahuan, keterampilan yang memang ada potensinya supaya tetap kuat, sehat, bersukacita seperti Bruder yang selalu ngomong sukacita, dan juga mempersiapkan diri dengan baik sehingga kamu tampil di tengah umat itu menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan visi Prodi. Selanjutnya kita akan saksikan tarian dari Sumba Timur.
dalam surga. Kembali lagi kami mengucap sampaikan kepadamu lewat pengantaran Yesus Kristus Tuhan